Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Segala puja dan puji dan sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-29 malam hari ini. Mudah-mudahan malam terakhir insyaallah Allah masih memberikan izin kepada kita untuk menikmati kenikmatan di bulan Ramadan, dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di bulan Ramadan pada kesempatan selanjutnya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Tuhan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada keluarga, dan juga kepada para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Jamaah salat Isya, tarawih, zikir yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya ibadah itu ditentukan oleh al-khawatim, di akhirnya. Yang pertama, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa segala sesuatu perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Kemudian di hadis yang kedua yang kita sampaikan tadi, bahwa penentu sebuah amalan, penentu sebuah akhir daripada tentuan daripada seseorang itu dilihat daripada akhir daripada amalannya, akhir daripada hidupnya. Jadi kalau kita ingin melihat kemana ujungnya kita nanti, dilihat pada ujung amal yang kita laksanakan. Maka ini Ramadan sudah di ujung. Kita bisa lihat sejauh mana kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang memang di sana terdapat ganjaran yang berlipat ganda. Apakah masih bisa kita laksanakan dengan istiqomah sampai hari ini, atau justru sudah mulai menurun, bahkan sudah menghilang. Nah, jadi kita bisa melihat masing-masing di antara kita, apakah ibadah kita ini benar-benar berakhir dengan baik atau justru sebaliknya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah hampir genap 30 hari kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Tetapi dalam melaksanakan ibadah tersebut ada sebuah kaidah, ya, harusnya dimiliki dan ada di setiap amal ibadah yang kita kerjakan kepada Allah. Dan mungkin ini rasa-rasanya sudah hilang di antara kita ketika melaksanakan ibadah, apa itu, yakni khauf dan raja. Khauf dan raja ini maknanya rasa takut dan rasa berharap. Rasa takut dan rasa berharap. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya yang namanya amalan yang kita kerjakan itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita ini sudah pontang-panting jungkir balik ibadah di bulan Ramadan ini, ya. Kesimpulannya masih belum tentu. Apakah amalan yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan ini itu diterima oleh Allah atau justru tidak diterima oleh Allah. Makanya dalam kaidah seorang dalam beribadah itu harus ada yang namanya khauf dan raja. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya, fala takhafuhum wa khafuni, kata Allah, in kuntum mu'minin. Bagi seorang mukmin yang dia memang benar-benar beriman kepada Allah, yang dia memang kalau melaksanakan ibadah itu bukan untuk yang lain, memang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, kata semata-mata iman kepada Allah, nah, dia itu harus memasuki di dalam setiap amal ibadahnya itu
fala takhafuhum wa khafuni. Itu harus kita tanamkan untuk adanya rasa takut. Rasa takut bukan kepada syaitan, bukan kepada selain Allah, tetapi fala takhafuhum wa khafuni. Ditakutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut bagaimana maksudnya? Yang disebutkan oleh para ulama bahwa di ayat tersebut merupakan dalil paling utama kalau kita ibadah itu harus muncul rasa takut untuk yang pertama, dalam artian kita benar-benar beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, takut supaya agar jangan sampai ibadah kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada rasa takut. Nah, rasa takut ini nih yang membuat kita ini nanti akan hilang tuh rasa ujub. Apa rasa ujub Bapak Ibu? Rasa bangga diri. Bangga ini kita udah 30 hari, 29 hari bulan Ramadan, sudah berjus-jus kita baca, sudah berkhatam berkali-kali, sholat malam, qiyamul lail, segala macam ibadah kita kerjakan. Nah, ketika ada rasa muncul ujub, bangga kita dengan amalan kita, nah itu tandanya tidak ada khauf di dalam ibadah. Tidak ada rasa takut. Takut ya. Kalau kita ibadah itu takut, ya Allah ini ibadah saya diterima atau tidak. Ada rasa ketakutan. Yang rasa takut itu akan mendorong kita berbuat ibadah itu betul-betul maksimal, terutama di niatnya tadi. Nah, ini kan kalau kita takut, ya Allah nih kalau saya ibadahnya nggak maksimal, ini nanti nggak diterima. Jadi harus mulai dari niatnya betul ya. Kemudian kita melaksanakan rukun syaratnya juga benar. Betul-betul kita perhatikan ibadah. Apalagi paling penting terkait kekhusyuan. Nah, itulah membuat kita ini terdorong supaya memperhatikan hal-hal demikian itu karena adanya rasa khauf, rasa takut ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada raja'. Raja' ini berharap. Nah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain di sisi lain kita ada rasa ketakutan untuk diterimanya amal ibadah, tapi di sisi lain juga seorang mukmin dia punya rasa harap. Ada raja'. Raja' itu berharap besar agar ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya takut tadi itu bukan membuat kita berputus asa, ya, tapi juga kita meminta kepada Allah agar senantiasa ibadah yang kita laksanakan itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita di akhir salat itu untuk membaca doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, jadi disuruh doa Rasulullah. Setelah ibadah itu kalau bisa doa itu. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku Allahumma inni ala dzikrika supaya terus mengingatmu, wa syukrika ya, supaya senantiasa bisa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik supaya ibadahnya ini benar dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena penyesalan bagi seorang mukmin Bapak Ibu nanti ketika di hari akhirat, ketika dia sudah melihat pahalanya yang bergunung-gunung, ya, pahala-pahala yang dia kerjakan, amalan-amalannya sudah berada di atas bahkan di atas dirinya pahalanya, ya, dia bangga, dia lihat Masya Allah ini pahala saya yang saya kumpulkan. Tapi nyatanya karena ibadahnya tadi ada kecacatan. Bahkan di sana ada penyakit-penyakit hati seperti ujub, riya dan sebagainya. Nah, ini hati-hati ya Bapak. Ketika nanti sudah dipampang semuanya, tiba-tiba Allah menjadikan semua amalan kita itu menjadi haba'an mansura, debu yang berterbangan, hilang semuanya. Yang sisa apa? Yang sisa dosa. Sedangkan pahala kita yang sudah kita kumpulkan tadi itu semuanya menjadi debu yang berterbangan. Apa sebabnya? Karena tidak ada khauf dan raja tadi. Yang mendorong kita ini justru beribadah itu bukan karena Allah bisa jadi, atau justru sudah beribadah kepada Allah tapi ada rasa ujub, bangga diri dengan amalan yang sudah kita kerjakan, cepat puas, ya. Bahkan kita menyombongkan diri kepada orang lain, kita sudah begini dan sebagainya. Maka
harus kita perhatikan, apalagi ini berada di akhir bulan Ramadan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa amalan yang sudah kita kerjakan ini diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah. Tapi di sini para ulama juga menyebutkan ada tanda. Nah, ini tandanya, tanda kita sudah diterima amal apa? Para ulama menyebutkan thawab al-hasanah al-hasanatu ba'daha. Jadi kalau orang yang sudah diterima ibadahnya itu, tandanya amalan yang dia kerjakan sebelumnya itu mudah dia kerjakan setelahnya. Nah, dimudahkan karena hakikatnya itu amalan itu dia mengundang, memanggil kembali. Kalau kita buat satu kebaikan, dia akan panggil lagi kebaikan itu, panggil lagi. Begitu juga dengan maksiat. Maksiat itu kalau udah kita buat sekali, itu dia panggil lagi, panggil. Nah, begitulah istiqomah. Jadi tanda kita diterima amal oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa amalan yang sudah kita kerjakan selama bulan Ramadan ini mudah kita kerjakan kembali di bulan setelah bulan Ramadan. Maka kita lihat masing-masing nanti. Ini setelah bulan Ramadan yang mulainya ada apa enggak? Tadarusnya ada apa enggak? Ya? Mengajinya ada apa enggak? Ini karena udah bulan Ramadan aja nih semangat. Tapi setelah itu kan nggak bulan Ramadan lagi. Ya, sholat malamnya, sholat sunnahnya ini kalau bulan Ramadan rajin, masya Allah. Tapi setelahnya itu kita lihat apakah ada berbekas, adakah kita mudah untuk melaksanakan kembali. Nah, itu kita yang bisa menilai sendiri apakah amalan kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini masih di dalam bulan Ramadan. Ya, di akhir ini kita perbagus, bahkan justru lebih kita tingkatkan lagi amalannya ini supaya memang akhirnya itu manis, ya, indah sekali. Kita benar-benar berada di akhir dengan kondisi kita ibadah yang maksimal kepada Allah, dan semoga Allah menerima ibadah kita. Ya, kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma taqabbal minna, ya Allah terimalah dari setiap apa yang kami kerjakan. Nah, itu berdoa kepada Allah. Nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia pun boleh. Minta sama Allah untuk terima amal kita. Nah, jangan nanti kita menyesal nanti di akhirat sudah melihat udara begini banyak sekali pahala yang kita kerjakan, justru nantinya apa yang kita kerjakan itu tidak memberikan faedah sama sekali. Allah menjadikan semua pahala yang sudah berbulu-bulu itu menjadi haba'an, jadi debu yang berterbangan. Maka ini yang bisa kami sampaikan, yang benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri. Semoga Allah menutup Ramadan ini dengan mengampuni kita semuanya, kemudian menerima amalan kita semuanya, dan kita masuk ke dalam bulan Syawal dalam kondisi yang fitri, ya, fitrah, yang suci, yang seperti baru lahir, tidak ada sedikit pun dosa berbekas di dalam hati. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.